Bukan dari Demokrat atau PKS, posisi Cawapres Anies Baswedan jatuh ke tokoh non-partai. Koalisi Indonesia Bersatu itu kenapa bisa terbentuk ya? Karena titik pecahnya itu sedikit sekali, kompleksitasnya itu sedikit. Nah, ada 3 jenis kompleksitas yang saya lihat dari elit politik kita ya. Pertama, kompleksitas pribadi, misalnya antara SBY dan Mega. Nah, yang kedua, kompleksitas. Itu kalau hampir berdua bertemu berarti apa? Kalau kedua-duanya ketemu tentu ya terjadi perubahan dinamika yang sangat luar biasa. Tetapi sampai hari ini kan memang belum bisa ketemu dan ya panjang lah, itu bisa satu topik tersendiri itu mengenai hubungan PDIP dengan Nasdem itu. Tetapi intinya Demokrat. Tetapi intinya adalah bahwa hubungan variabel yang kedua, kompleksitas yang kedua itu adalah antar partai, hubungan antar partai. Nah, antara PDIP dengan Nasdem itu pernah dekat, tetapi sekarang ini sedang tidak baik-baik saja lah kira-kira. Koalisi kan tentu kita berharap bisa menambah kekuatan akan menjadi lebih baik sepanjang partai yang kemudian ikut di dalam kerjasama politik menghadapi pemilu 2024 ini memang satu memiliki persamaan ideologi, kemudian memiliki persamaan kepentingan yang lebih luas untuk kepentingan masyarakat. Jadi harapannya memang setelah dengan PKB ini tentu Gerindra juga berpandangan atau tetap membuka diri untuk bisa mengajak 1-2 partai untuk bisa memperkuat kerjasama. Menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan adalah keputusan yang paling realistis. Dan tidak heran, Nasdem pun buru-buru mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden yang akan mereka usung. Hal itu mengingat Anies juga didekati oleh 2 partai guys, yaitu PKS dan Partai Demokrat. Menurut hasil survei SMRC baru-baru ini, pendukung Anies Baswedan sebagian besar justru adalah konstituen dari PKS, yaitu sekitar kurang lebih 20% lah. Sedangkan kedekatannya dengan Demokrat adalah Anies pernah mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Demokrat, yaitu sekitar tahun 2013 kalau nggak salah. Nah, ketika itu Anies cuma menempati ranking 5 men. Di bawah Dahlan Iskan. Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari menyoroti terkait koalisi perubahan yang tak kunjung deklarasi. Ia menilai koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera itu belum menemukan titik terang mengenai siapa calon wakil presiden yang akan berduet dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, posisi Cawapres ini masih menjadi hal yang diperebutkan oleh PKS dan Demokrat karena 2 partai tersebut juga ingin mengajukan nama yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Ahmad Heriawan. Jika dalam situasi seperti ini, Kodari menilai nantinya pilihan akan jatuh ke tokoh non-partai, bukan dari Demokrat dan PKS. Kodari mengatakan bahwa Khairul Tanjung menjadi tokoh non-partai yang bisa dipertimbangkan. Meski bukan kader dari 2 partai yang berkoalisi dengan Nasdem, CT dianggap memiliki kedekatan dengan Demokrat dan PKS. Terlebih Nasdem terkesan seperti mencari pendamping Anies yang bukan berasal dari parpol. Saya kira nama CT bisa jadi akan diterima oleh Nasdem karena bukan dari parpol. Di luar CT, saya nggak tahu siapa yang bisa diterima karena disebut juga oleh Nasdem nama Andika Perkasa. Tapi saya nggak tahu hubungan Andika dengan Demokrat atau PKS apakah bisa diterima atau tidak, ujar Kodari. Senada dengannya, pendiri lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio juga beranggapan belum tentu AHY menjadi pendamping Anies karena masih harus dipertimbangkan oleh PKS dan Nasdem. Beda halnya jika Nasdem menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Anies. Kalau mengacu apa yang dikatakan Surya Paloh bahwa siapapun wakilnya tergantung Anies, maka akan oke saja. Akan bisa tuh AHY mendampingi Anies, kata Hensa. Apabila benar terjadi, Anies dan AHY dinilai berpeluang besar belajar dari Yusuf Kala menjadi wapres, yakni memiliki kekuatan elektoral dan finansial. Kendati demikian, perlu belajar pula dari Pilgub DKI Jakarta saat AHY tidak bisa mempertahankan elektabilitasnya karena tidak maksimal saat debat. Nah, itu harus dicatat oleh Mas AHY supaya bisa menjaga elektabilitasnya sampai akhir pertarungan kalau dia yang dipilih oleh Mas Anies.